Para suster, bapak, mama, saudara-saudara iman beriman yang terkasih, sekali lagi selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Judul renungan pagi hari ini, Tuhan tidak akan pernah lupa atau sengaja meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah lupa atau sengaja meninggalkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam dunia ini kita pernah mengalami hal ditinggalkan oleh orang lain karena sebuah kegagalan yang kita lakukan. Kita dicemooh, dihina habis-habisan karena sebuah kesalahan. Bahkan zaman sekarang orang bilang kita dibully habis-habisan karena kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Ketika kita merasa sepi, ditinggalkan sendirian, merasa tidak punya siapa-siapa, merasa seakan semuanya telah selesai, maka ingatlah bahwa di dunia ini akan ada sosok yang selalu mendoakanmu. Sosok itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Sosok itu akan menerima kembali dirimu apa adanya. Dia tidak pernah melihat kesalahan, tidak pernah mencemooh, dan tidak pernah menghukum atas apa yang telah kamu lakukan. Sosok di dunia yang setia seperti ini adalah ayah dan ibu. Percaya atau tidak, terima atau tidak, tetapi memang kedua sosok ini yang tak pernah sengaja untuk lupa atau meninggalkan anak mereka ketika anak itu dijauhi, ditinggalkan, bahkan sengaja untuk dilupakan oleh orang lain. Ketika mereka ditinggalkan, rangkulan pertama yang selalu didapat adalah rangkulan dari kedua sosok ini. Biasanya yang bapak-bapak agak kurang, karena bapak-bapak terkadang lebih cool, lebih dingin. Tetapi kalau saya punya mama-mama, ibu-ibu, orang yang paling bisa memahami anak secara keseluruhan. Yang lain boleh mencemooh, tetapi dia selalu mengasihi. Yang lain meninggalkan, tetapi dia merangkul. Yang lain meninggalkan air mata, tetapi dia mengusap air mata. Dia tidak pernah sengaja untuk meninggalkan. Mau percaya tidak percaya yang ini betul. Anak-anak kalau ada masalah menangis sedikit lari ke mana? Bapak mama, aku lebih lari ke mama. Bapak-bapak dulu sampai mama. Mama dong tidak akan pernah meninggalkan. Tadi malam ketika susun renungan ini saya teringat dengan sosok saya punya mama. Saya cerita sedikit. Kalau saya punya mama, saya melakukan suatu kesalahan atau suatu yang kesalahan, dia di belakang saya berdiri sambil menangis, tapi dia selalu mendoakan saya. Itu sosok mama. Mama-mama yang di sini juga pasti tidak akan pernah meninggalkan anak-anak dan selalu mendoakan anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya sentilan awal tadi bisa mencerahkan kita bahwa ternyata Tuhan yang kita imani juga punya sikap seperti ini untuk kita, anak-anaknya. Sosok ayah dan ibu di dunia ini yang tak pernah meninggalkan atau sengaja lupa juga mencerminkan sikap Tuhan untuk kita. Dalam kamus Tuhan, tidak ada perilaku saling meninggalkan, saling lupa, atau sengaja untuk lupa. Hal baik meski kecil sekalipun akan tetap Tuhan ingat. Tuhan dalam tanda kutip punya memori yang kuat. Ingat akan hal-hal baik yang kita lakukan meski kecil, tetapi lupa akan setiap kesalahan kita. Sehingga terkadang kita manusia sering membuli, sering menghina akibat kesalahan, tetapi Tuhan selalu ingat akan hal-hal baik. Belajarlah dari sosok penjahat yang serta-merta masuk dalam kerajaan surga dengan berkata, Yesus, ingatlah akan daku
apabila engkau datang sebagai raja. Satu kalimat, tetapi membawa keselamatan. Penjahat ini menunjukkan apa yang baik meski kecil dalam dirinya, tetapi membawa keselamatan. Dia langsung tersimpan dalam memori Tuhan, dalam ingatan Tuhan. Begitulah sosok Tuhan yang kita imani sebagai raja. Selalu ingat akan apa yang kita lakukan meski kecil. Kadang-kadang orang bilang, Romo, kami mau menjadi seperti penyamun yang berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Pokoknya pas mau terakhir baru kami bertobat. Itu terserah. Yang itu juga terserah. Mau ujung-ujung baru bertobat juga terserah. Supaya bilang, Tuhan, masukkan kami dalam taman Firdaus. Tuhan adalah sosok yang kita imani sebagai raja. Raja yang penuh kasih sayang, menunjukkan ciri seorang yang rendah hati dan lemah lembut. Dan hanya orang-orang yang punya dua kebajikan inilah yang tidak akan pernah meninggalkan orang lain, atau tidak akan pernah lupa, bahkan sengaja lupa akan keberadaan orang. Hanya orang-orang sombong sajalah yang berusaha lupa tentang orang, sebab bagi dirinya orang lain tidak penting, yang penting adalah dirinya sendiri. Maka belajar untuk tidak menjadi sosok yang gampang untuk melupakan kebaikan-kebaikan orang, lalu dengan alasan lupa, maka mulai sengaja untuk saling meninggalkan. Belajar untuk lemah lembut dari sosok raja pembawa damai, yang meski mendengar hinaan, cemooh dari sebelah dalam tanda kutip, tetapi berusaha untuk mengingat kebaikan yang datang dari sebelah meskipun kecil. Dan hari ini juga kita merayakan Hari Orang Muda Sedunia yang ke-37. Paus Fransiskus menjadikan Bunda Maria sebagai teladan bagi kaum muda, bahwa tergesa-gesa dari Bunda Maria harus menjadi teladan yang baik untuk kita, untuk orang-orang muda. Dalam kamus Bunda Maria tidak ada kata nanti atau tunda atau sebentar. Kita yang biasa orang suruh kita jalan ambil kita, hai sebentar, nanti, besok, pokoknya nanti. Itu di batang leher baru kaget. Segera adalah tindakan yang diambil oleh Bunda Maria untuk hal-hal baik. Jangan ada kata nanti atau sebentar, tapi harus saat ini, harus segera untuk hal-hal baik. Saya ingat waktu kami masih frater, masih mahasiswa, dosen kasih tugas 1 bulan yang lalu, kami belum pernah kerja. Malam ini besok dosen mau kumpul, baru kami pakai sistem STS, sistem kebut semalam. Tulis salah satu. Itu kita, karena kita pakai budaya apa? Budaya nanti. Apalagi saya punya anak-anak muda. Bunda Maria tidak hanya diam dengan kabar gembira yang dia terima, tetapi segera bergerak untuk kabar gembira itu bisa sampai kepada orang lain, terutama untuk saudaranya Elizabeth. Paus menganjurkan supaya anak-anak muda jangan jadi sosok yang mati-mati angin, maju tak mau, mundur tak mau, bergerak ke samping tak mau, ke kiri tak mau. Pokoknya dia macam bok mau saja, yang tidak peka terhadap keadaan. Orang muda yang macam bok mau, Tuhan dia, Paus Fransiskus bilang, jangan mati-mati angin, segera. Jangan jadi sosok yang hanya diam tanpa melakukan hal baik. Jadilah anak muda yang punya komitmen, punya tujuan hidup yang jelas. Jangan mau ikut diombang-ambingkan oleh pendirian orang lain. Dia bilang, Romo, saya hidup ini tergantung arah angin. Pokoknya angin bawa kemana, saya ikut. Angin tiup ke kiri, saya ikut. Tiup ke kanan, saya ikut. Tiup ke depan, saya ikut. Puting beliung bawa saya juga, saya ikut. Jadi anak muda harus cepat tanggap, cepat bergerak, cepat berpartisipasi untuk hal-hal baik.
Selamat refleksi, Tuhan Yesus memberkati.